Nah, itu artinya kita perlu stakeholder, perlu kita duduk bersama dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Prima Podcast, portal informasi kesehatan masyarakat. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali ya terkait TB atau tuberkulosis. Nah, ini Mas Agil sekarang akan menjelaskan mungkin ya perkembangan TB di wilayah kita di Puskesmas Rarang. Mas Agil mungkin kalau sekarang bagaimana sih perkembangan TB sejauh ini? Baik. Terima kasih sebelumnya Mas Wahyu dan pemirsa di rumah. Kembali lagi nih bersama kami berdua. Semoga tidak bosan-bosan. Iya benar. Karena penting sekali kita harus membagi informasi ini, Mas Wahyu. Kita update capaian kita termasuk. Betul. Nah, kalau TB di Puskesmas Rarang, kebetulan kita memang ada tim GKM. Mas Wahyu. Iya. Nah, fokus kita atau masalah yang kita angkat pada tahun ini pada program GKM ini yaitu tentang sewa kutu. Iya. Sebelumnya memang pernah disinggung ya. Iya benar, sewa kutu ini. Nah, kita melibatkan lintas sektor, kita melibatkan mitra, dan alhamdulillah perkembangannya signifikan, terutama terkait dengan screening dahaknya ini, Mas Wahyu. Jadi kalau kata programmer TB itu ada driver atau ada kurir ya. Ada kurir dahak dari eksternal. Jadi sangat unik ya. Iya benar. Kemudian ini kan tadi saya dengar ada lintas sektor. Seberapa penting sih peran lintas sektor itu, Mas Agil, untuk menuntaskan stunting di wilayah Puskesmas Rarang ini? Maksudnya TB maksudnya? Iya. TB. Oh iya, TB. Nah, berbicara terkait dengan kesehatan, terutama kaitannya dengan masyarakat, itu memang bukan tugas dari ranah kesehatan sendiri bagi saya, karena memang dalam merubah perilaku masyarakat ini kita butuh kolaborasi dengan lintas sektor. Katakanlah begini, Mas Wahyu, misalnya kita bahas jamban. Permasalahan jamban ini masih ada di tengah-tengah kita. Kita sebagai teknis atau memiliki ilmu terkait dengan jamban ini, ya kita sampaikan untuk merubah perilaku, untuk selalu menggunakan jamban. Contohnya ini. Nah, ada masyarakat di rumah, mungkin mereka mau, tapi fasilitas jambannya yang mereka belum punya. Nah, itu artinya kita perlu stakeholder, perlu kita duduk bersama dengan lintas sektor terkait dengan mungkin pengadaan jambannya. Nggak mungkin kan pihak puskesmas atau kesehatan yang mengadakan jamban seperti itu. Jadi memang kita punya peran masing-masing, dan ini memang tugas kita bersama, bukan kesehatan aja. Begitu juga dengan TB. Nah, kalau TB kan kita mengerti tentang ilmunya. Nah, sekarang apa saja yang harus dilakukan oleh pasien-pasien TB? Misalnya dilihat dari ventilasinya. Jadi sangat penting sekali ya. Betul. Untuk masyarakat umum ya, untuk mengetahui juga terkait TB, karena memang kalau misalkan TB itu penyakit yang menular, bukan berarti harus mengisolasi mandiri di dalam hutan ya, atau di dalam kebun. Iya. Jadi seperti itu ya. Iya, jadi memang alhamdulillah nih Mas Wahyu, saya perlu sampaikan juga terkait dengan cakupan, terkait dengan masyarakat yang sembuh. Itu sudah banyak masyarakat yang sembuh, karena memang mereka rutin minum obat dan melakukan anjuran-anjuran dari tenaga kesehatan. Itu sudah banyak yang sembuh. Dari kita, dari Desa Lando ada yang sembuh,
Mungkin nanti kapan-kapan kita bisa, Siap. iya kita bisa undang, jadi menjadi narasumber kita juga. Nah penting juga terkait dengan karena kita kan selain pembagian obat juga ada pemberian masker Yes. untuk pasien TB ini, karena bagaimanapun ketika mereka berbicara itu kan dipastikan mereka harus memakai masker. Apalagi kalau misalnya membuang maskernya dalam kondisi misalnya mau maaf nih mau meludah atau gimana, itu kan dipaketnya sudah dibuang lah pada tempatnya. Oh berarti yang terbaru udah ada pasien TB yang sembuh berarti? Sudah ada maksudnya. Kurang lebih banyak lumayan banyak kok kalau saya lihat. Itu tekniknya gimana mas? Nah, jadi memang sesuai dengan pembahasan kita yang sebelumnya, ada beberapa kiat-kiat, ada beberapa tips di Instagram juga kita sudah informasikan, melalui penyuluhan langsung juga sudah, konseling langsung juga sudah. Jadi memang yang paling utama yang diperhatikan oleh pasien TB itu tentang hygiene-nya, Kebersihannya. kebersihan. Terus mereka juga harus menjaga jarak dengan kita. Terus mereka juga harus memiliki ventilasi juga di rumah, rutin minum obat, dan melakukan hal-hal yang meningkatkan aktivitas fisik. Betul, makan buah dan sayur. Dan itu sudah kita anjurkan dan itu sudah kita sampaikan ke pasien, dan alhamdulillah karena kita kan ini minumnya kan 6 bulan. Iya. Nah setelah itu kita tes lagi dahaknya, dan alhamdulillah negatif. Oh berarti yang pasien TB ini kan memang tidak terlepas dari kehidupan sosial ya mas. Mungkin tips buat masyarakat di wilayah Rarang nanti kalau misalkan dia TB, kalau misalkan dia sholat itu kan nanti tetap pakai masker kan mas? Iya. Terus terkait dengan barang-barang yang digunakan juga diharuskan dipisah. Jadi sebenarnya dalam hal mencuci piring, misalnya keluar mungkin pakai masker dan menjaga jarak. Seperti itu sih. Mungkin ada pengalaman dari Mas Wahyu mungkin? Kalau saya sih juga etika batuknya juga sih. Apalagi di tempat umum biasa kan kalau etika batuk ada edukasinya. Yes. Ada tekniknya, mungkin nanti kita perdalam ya di kesempatan yang akan datang. Betul. Terkait dengan etika batuk mungkin nanti programmer atau dokter. Karena memang ketika batuk itu ada droplet ya, aerosol itu yang menyembur keluar. Nah, jadi kalau misalkan nggak terapkan etika batuk mungkin rawan untuk penularan di sana. Betul, luar biasa ya mas. Kemudian kalau ini kan juga yang namanya TB memang tidak terlepas dari kebersihan. Hygiene. Nah mungkin tips ya buat masyarakat di rumah, mungkin ada kerabat keluarganya yang positif TB, mungkin tipsnya Mas Agil terakhir. Oke. Nah jadi untuk pemirsa di rumah terkait dengan TB ini, itu ada pasien yang udah sembuh, tidak perlu khawatir, tetap normal seperti biasa. Namun perlu ada yang harus diperhatikan terkait dengan selalu menggunakan masker, menjaga kebersihan, saat mencuci peralatan itu harus terpisah. Begitu juga dengan barang-barang. Terus lakukan aktivitas fisik, makan yang bergizi, mengelola stres juga itu penting. Karena mungkin masih banyak yang beranggapan bahwa mereka ini, mohon maaf, dikucilkan misalnya karena penyakit ini. Tapi penyakit ini sembuh, di Puskesmas Rarang juga sudah banyak yang sembuh, dan yang penting tetap rutin minum obatnya. Cukup ya? Siap. Berarti luar biasa ya, tadi udah lumayan mengena ya. Jadi masyarakat nanti di rumah, semoga apa yang disampaikan kita pada pagi hari ini bisa nanti diterapkan di rumah. Betul, harapan kita seperti itu. Siap. Nanti mungkin kalau teman-teman mau komen ya, bisa komen di Instagram kita yang aktif. Mas Agil? UPT BLUD Puskesmas Rarang. UPT BLUD Puskesmas Rarang. Nah biasa di sana kita banyak ya, mau di feed atau di story biasa kita buat pertanyaan ya. Jadi pertanyaan itu sebenarnya untuk mengetahui sejauh mana ya pengetahuan masyarakat terkait kesehatan termasuk TB. Betul. Dan ini Mas Wahyu ini
adalah kreatornya. Jadi yang sering membuat kuis ini Mas Wahyu di baliknya. Jadi nanti kita biar lebih berinovasi ya. Jadi Siap. nanti kita buat kuis ya. Kemudian nanti kalau misalnya dari 10 kuis kesehatan itu termasuk tentang TB, Iya. kalau misalnya benar semua dan tercepat nanti kita ada bonus. Betul, siap, Ada rewardnya biasa nanti apa Mas Agil, kayak kemarin coklat. Iya, benar. Jadi hal-hal sekecil itu nanti bisa kita terapkan. Jadi biar menarik. Betul Mas Wahyu. Jadi cukup ya Mas Agil. Siap. Terima kasih. Jadi pada kesempatan kali ini kita cukupkan. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua dan tercatat sebagai amal ibadah. Amin, amin, amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.